Selamat datang di presentasi UAS mata kuliah Medical Technology Law and Ethics. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Binaya Abed Widyodana dengan NIM 23K10042. Lalu ada dua partner saya, Novaden Petra P dengan NIM 23K10035. Lalu ada Berlian Eka MP dengan NIM 23K10065. Untuk materi dari presentasi ini, kami ingin membawakan materi sistem telemedicine IoT untuk monitoring pasien gangguan pernapasan. Oke, yang pertama terdapat bab pendahuluan. Di pendahuluan sendiri ada dua subbab, yaitu latar belakang dan masalah. Untuk latar belakang sendiri yaitu gangguan pernapasan seperti asma dan PPOK atau yang memiliki kepanjangan, penyakit paru obstruktif kronik memerlukan pemantauan intensif karena perubahan kondisi yang cepat. Di Indonesia, prevalensi penyakit pernapasan meningkat, dipengaruhi oleh polusi udara dan gaya hidup. Sistem telemedicine konvensional terbatas dalam pemantauan real time, yang berisiko fatal jika keterlambatan deteksi terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pemantauan berbasis IoT untuk mengumpulkan dan menganalisis data pasien secara otomatis, memungkinkan tindakan preventif sebelum serangan serius. Untuk sebab masalah terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, kurangnya pemantauan real time untuk pasien dengan gangguan pernapasan dalam sistem telemedicine. Untuk yang kedua, keterlambatan penanganan saat terjadi serangan mendadak. Selanjutnya ada kesulitan dokter dalam memantau perkembangan kondisi pasien secara berkelanjutan. Lalu ada keterbatasan data objektif untuk evaluasi kondisi pasien. Untuk bab selanjutnya terdapat bab frame permasalahan. Di sini kita mengembangkan solusi berbasis teknologi Internet of Things atau sering kita sebut IoT untuk mengumpulkan data fisiologis pasien secara real time sehingga meningkatkan akurasi diagnosis dan efektivitas pemantauan kondisi kesehatan pasien. Solusi ini menggunakan perangkat IoT untuk menangkap data kesehatan pasien secara real time. Data ini akan dikirimkan ke platform telemedicine untuk dianalisis dan ditampilkan dalam dashboard dokter, sehingga memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara terus-menerus. Lalu selanjutnya ada bab rancangan solusi detail. Di sini terdapat dua subbab, yaitu subbab pertama ada hardware yang berisi sensor SpO2, lalu sensor respiratory rate. Lalu selanjutnya ada sensor gerakan yang berguna untuk mendeteksi batuk atau sesak nafas. Lalu selanjutnya ada sensor detak jantung, lalu mikroprosesor, modul komunikasi seperti Bluetooth atau Wi-Fi, baterai tahan lama, dan display OLED. Untuk subbab selanjutnya ada software. Di software ini terdapat beberapa poin, yaitu seperti aplikasi mobile untuk pasien dan keluarga, dashboard web untuk dokter, back-end server, sistem manajemen database, dan algoritma deteksi anomali. Kurang lebih seperti itu. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Novaden Petra. Oke, kemudian di sini ada contoh desain dari UI. Ini merupakan dashboard dari dokter. Yang pertama di bagian kiri atas sebelah kiri itu ada heart rate. Kemudian di sebelah kanannya ada SpO2 atau oksigen. Kemudian di tengah itu ada daily trends, itu merupakan grafik pernafasan secara real time. Kemudian di bagian bawah itu ada emergency contacts, yang dimana di situ menampung semua kontak dari tenaga medis maupun keluarga pasien. Next. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada flowchart, yang dimana saya akan menjelaskan flowchartnya secara singkat saja. Yang pertama, sensor data masuk. Ketika sudah masuk, maka data akan divalidasi. Kemudian ketika data sudah valid, maka data akan diproses, kemudian dikalkulasi, kemudian akan diaplikasikan noise reduction. Setelah itu akan masuk ke dalam cabang dari anomaly detection. Ketika normal atau tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan, maka dashboard akan diupdate. Kemudian ketika terjadi anomali, maka akan dibuat peringatan. Nah, peringatan di sini ada dua, yaitu emergency dan yang tidak emergency. Ketika peringatan itu termasuk dalam emergency, maka dashboard dari
dokter dan juga keluarga pasien akan dihubungi atau dokter atau keluarga pasien akan mendapatkan notifikasi bahwa seorang pasien tersebut sedang mengalami keadaan emergensi. Kemudian jika tidak emergensi, maka yang atau masuk ke dalam keadaan warning, maka sistem hanya akan mengupdate status pasien ke keluarga pasien. Next. Oke, berikutnya ada algoritma sistem yang dimana ada 3 algoritma sistem. Yang pertama, algoritma pengumpulan data, yaitu sistem secara kontinu mengumpulkan data vital pasien setiap 5 detik. Kemudian data yang dikumpulkan meliputi tingkat saturasi oksigen atau SpO2, detak jantung, dan frekuensi pernapasan. Kemudian setiap data yang masuk diberi timestamp untuk pencatatan waktu yang akurat. Yang terakhir, data disimpan sementara dalam buffer perangkat sebelum dikirim ke server. Kemudian yang kedua ada algoritma deteksi kondisi darurat, yaitu sistem melakukan pemeriksaan berdasarkan parameter yang ada di bawah ini. Yang pertama, oksigen. Ketika oksigen berada di bawah 90%, maka kondisi termasuk dalam kondisi darurat. Kemudian ketika oksigen berada antara 90-94%, maka kondisi tersebut masuk ke dalam tingkat waspada. Untuk frekuensi pernapasan, ketika lebih dari 30 kali per menit, maka itu termasuk dalam kondisi darurat. Kemudian untuk frekuensi pernapasan 25-30 kali per menit, itu masuk ke dalam kondisi waspada. Kemudian jika kondisi darurat terdeteksi, yang akan dilakukan sistem yang pertama adalah mengirim notifikasi ke semua kontak darurat, kemudian mengaktifkan alarm pada perangkat, dan mencatat kejadian dalam log sistem. Yang terakhir, jika kondisi waspada terdeteksi, yang pertama yang akan dilakukan oleh sistem adalah mengirim notifikasi ke keluarga terdekat dan mencatat kejadian dalam log sistem. Next. Selanjutnya untuk yang algoritma nomor 3, yaitu adalah algoritma prediksi serangan, yaitu sistem menganalisis pola data dalam rentang waktu tertentu. Yang pertama, faktor yang dipertimbangkan adalah tren penurunan oksigen dalam 1 jam terakhir, kemudian peningkatan frekuensi pernapasan, riwayat serangan sebelumnya, dan pola aktivitas pasien. Kemudian, jika sistem mendeteksi kemungkinan serangan, yang akan dilakukan oleh sistem adalah memberikan peringatan dini ke pasien, kemudian mengirim notifikasi keluarga, dan menyiapkan rekomendasi tindakan preventif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Berlian Eka. Oke, baik, selanjutnya adalah data. Di dalam data ini terdapat 2 bagian ya, yaitu data utama dan data pendukung. Data utama di sini ada data vital pasien, yaitu tingkat saturasi oksigen dengan menggunakan sensor SP02. Lalu ada frekuensi pernapasan per menit dan juga detak jantung pasien tersebut. Lalu ada data pribadi pasien yang berisi informasi dasar pasien tersebut, yaitu nama, umur, jenis kelamin, lalu ada riwayat medis dan obat-obatan yang digunakan. Lalu juga ada data pendukung, yaitu catatan waktu dan durasi serangan serta faktor pemicu serangan. Next. Yang selanjutnya adalah pre-processing data. Di sini terdapat 4 bagian ya. Yang pertama adalah pembersihan data. Ini mencakup menghilangkan data sensor yang tidak valid, seperti misalnya sensor oksigen yang melebihi 100% ataupun detak jantung yang 0. Lalu selanjutnya adalah menghapus noise dari pembacaan sensor, seperti fluktuasi naik turun yang mendadak yang tidak masuk akal. Selanjutnya adalah standarisasi format waktu dan tanggal yang konsisten. Lalu yang kedua adalah transformasi data, mencakup normalisasi nilai sensor ke dalam range standar 0 sampai dengan 1 untuk memudahkan analisis ya. Contohnya sensor oksigen yang misalnya tadi itu 95%, maka dinormalisasi menjadi 0,95. Lalu selanjutnya adalah perhitungan rata-rata bergerak untuk menghaluskan data. Lalu ada konversi satuan ke format standar, misalnya respiratory rate selalu dalam per menit. Selanjutnya adalah data dikelompokkan per interval untuk analisis tren.
Lalu yang nomor 3 adalah analisis data. Di sini terdapat perhitungan statistik datar seperti rata-rata oksigen per jamnya dan juga standar deviasi. Lalu ada identifikasi pola seperti penurunan oksigen yang konsisten. Lalu ada deteksi anomali. Ini merupakan nilai yang sangat berbeda dari pola normal yang biasanya ya. Lalu ada korelasi antar parameter, misalnya hubungan dari oksigen dengan respiratory rate-nya. Lalu yang keempat ada penyimpanan data. Di sini kompresi data digunakan untuk mengefisiensikan penyimpanan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, data disimpan dengan periode retensi tertentu, misalnya dalam waktu 1 tahun. Lalu ada backup secara berkala, misalnya seperti 24 jam sekali secara otomatis. Dan yang terakhir menggunakan enkripsi untuk data sensitif menggunakan standar kriptografi yang modern. Next. Selanjutnya ada database ERD. Di sini terdapat beberapa tabel ya. Yang pertama, tabel pasien ini merupakan pusat ERD-nya yang berada di tengah itu. Ini mencakup data utama pasien seperti ID, nama, umur, riwayat medis, dan juga diagnosisnya. Dan tabel ini terhubung ke entitas lain sebagai pusat sistemnya, yaitu adalah tabel pasien itu sendiri. Lalu di atas itu ada tabel dokter ya, sebelah kiri. Ini menyimpan data dokter yang menangani pasien tersebut. Lalu di sebelah kanannya adalah family member, data keluarga pasien. Lalu untuk 3 tabel di bawah itu, yang paling kiri ada tabel vital record, itu untuk menyimpan semua data vital yang direkam oleh sensor yang digunakan seperti sensor oksigen, respiratory, heart rate, dan juga dengan menggunakan timestamp. Lalu yang di tengah bawah itu merupakan emergency contact, yaitu kontak darurat yang dapat dihubungi. Dan yang terakhir di sebelah kanan bawah merupakan tabel alert atau notifikasi atau pemberitahuan. Ini mencatat semua alert atau warning yang dihasilkan oleh sistem ya, seperti menyimpan jenis alertnya, waktunya, dan juga status penanganannya. Next. Yang selanjutnya adalah hukum dan etika. Kita mulai dari hukum terlebih dahulu, yaitu peraturan yang relevannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ini mencakup perlindungan data pribadi termasuk data kesehatan, lalu ada kewajiban mendapatkan persetujuan untuk pengolahan data, hak subjek data untuk mengakses dan menghapus datanya ini oleh pasien, lalu ada sanksi pelanggaran keamanan data. Lalu yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di sini mencakup persyaratan sistem elektronik kesehatan, lalu ada standar keamanan informasi dan sertifikasi sistem elektronik. Yang nomor 3 adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine. Mencakup standar teknis sistem telemedicine, protokol pelayanan kesehatan jarak jauh, persyaratan keamanan data pasien, dan hak dan kewajiban pemberi dan penerima layanannya. Selanjutnya nomor 4, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Ini mencakup standar minimal layanan kesehatan digital, lalu ada kriteria mutu layanan kesehatan dan indikator keberhasilan layanan tersebut. Yang nomor 5 adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Ini mencakup standar pengelolaan rekam medis elektronik, lalu keamanan penyimpanan data kesehatan, dan akses sharing data rekam medis. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Ini mencakup standar fasilitas telemedicine yang ada di rumah sakit tersebut, lalu ada persyaratan teknis layanan kesehatan digital, dan perizinan layanan kesehatan jarak jauh. Lalu yang berikutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan sistem informasi kesehatan.
Peraturan ini mencakup standar interoperabilitas sistem kesehatan, integrasi data kesehatan nasional, dan keamanan data kesehatan yang terintegrasi. Lalu yang terakhir adalah peraturan BSSN nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan sistem pengamanan dan sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Ini mencakup standar keamanan sistem elektronik tersebut, manajemen risiko keamanan informasi, dan juga audit keamanan sistem. Next. Lalu untuk yang berikutnya atau yang terakhir ini adalah etika, aspek etika dan kepatuhan. Di sini terdapat banyak etika dan kepatuhan. Yang pertama adalah kerahasiaan data pasien. Ini menggunakan enkripsi end-to-end. Lalu selanjutnya adalah hak akses terbatas sesuai perannya. Ini lebih ke untuk tenaga medisnya itu seperti dokternya. Lalu ada backup data secara berkala, protokol keamanan data. Lalu ada prinsip otonomi pasien yang dimana pasien berhak untuk menolak ataupun juga bisa menerima monitoring tersebut. Lalu ada prinsip non-malveillance, yaitu adalah tidak membahayakan. Lalu ada prinsip justice, keadilan akses. Lalu ada transparansi penggunaan data. Lalu ada hak pasien untuk mengakses data dirinya sendiri. Lalu ada prosedur penghapusan data jika diminta oleh pasien tersebut. Dan yang terakhir adalah protokol penanganan kebocoran data. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.